Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, bagaimana jika kekuasaan yang Anda genggam tiba-tiba berbalik menampar wajah Anda sendiri? Bagaimana jika kesombongan yang kita pelihara dihancurkan dalam hitungan detik di hadapan banyak orang? Inilah kisah tentang Bribka Surya, seorang petugas yang merasa dirinya raja di jalanan. Ia melihat seorang wanita, menganggapnya sampah masyarakat, lalu dengan bangga ia menghina dan menendang barang miliknya. Ia tidak tahu bahwa di bawah pakaian lusuh itu tersimpan kartu identitas yang mampu melucuti seragamnya seketika. Ia pikir ia sedang menertibkan, padahal ia sedang menggali kuburnya sendiri. Karena hari itu, Surya bertemu dengan takdir yang datang tanpa peringatan, membuktikan bahwa jabatan tertinggi tidak selalu berada di kantor mewah, tetapi kadang duduk tenang di trotoar kotor. Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Kisah ini bermula di sebuah ruas jalan yang sangat padat, di jantung kota yang tidak pernah tidur. Matahari di atas kepala terasa menusuk, memanaskan aspal dan juga suasana hati banyak orang. Di tengah hiruk-pikuk suara klakson dan drum mesin, melintaslah seorang pria berseragam coklat muda yang tampak begitu gagah di atas motor dinasnya. Dia adalah Bribka Surya, seorang petugas kepolisian yang dikenal sangat tegas, atau lebih tepatnya, sangat arogan. Bribka Surya senang dengan pekerjaannya. Bukan karena ia bisa mengabdi kepada negara, tetapi karena seragam yang ia kenakan memberinya kekuatan untuk menertibkan, menghakimi, dan memerintah siapapun yang dianggapnya mengganggu ketertiban. Kekuasaan itu, baginya, adalah panggung yang sempurna untuk memamerkan dirinya. Siang itu, Bribka Surya sedang melakukan patroli rutin di sekitaran trotoar yang biasanya dipenuhi oleh pedagang kaki lima dan beberapa gelandangan. Matanya yang tajam menyapu setiap sudut, mencari kesalahan sekecil apapun yang bisa ia gunakan sebagai alasan untuk beraksi. Tiba-tiba, pandangannya terhenti pada satu titik. Di bawah naungan pohon trembesi yang rimbun, di salah satu sudut trotoar, duduklah seorang wanita. Penampilan wanita itu jauh dari kesan rapi. Ia mengenakan baju lusuh berwarna gelap, rambutnya diikat asal-asalan, dan di sampingnya hanya ada sebuah tas kain kecil yang terlihat sangat tua. Cara ia duduk, begitu tenang, hampir tidak bergerak, dengan pandangan yang entah mengarah kemana, membuatnya terlihat seperti patung yang tak berdaya. Gelandangan lagi, gerutu Bribka Surya dalam hati. Ia mengerem motornya mendadak, membuat ban belakangnya sedikit berdecit. Bagi Bribka Surya, pemandangan seperti ini adalah aib bagi kerapian kota. Ia selalu merasa bahwa orang-orang miskin dan tunawisma hanyalah sampah masyarakat yang harus disingkirkan dengan cara apapun. Tanpa menunggu lebih lama, ia mematikan mesin motornya dan turun. Langkah kakinya yang berat terasa menghentak trotoar. Ia mendekati wanita itu dengan wajah yang sudah ditekuk penuh amarah yang dibuat-buat. "Heh, bangun!" seru Bribka Surya. Suaranya menggelegar, mencoba menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Wanita itu perlahan mendongak. Saat mata Bribka Surya bertemu dengan mata wanita itu, ada sesuatu yang aneh. Wanita itu sama sekali tidak menunjukkan ekspresi kaget atau takut yang biasa ia lihat dari orang-orang yang ia bentak. Yang ada hanya tatapan datar, tenang, dan sedikit tajam, seolah-olah Bribka Surya hanyalah lalat yang mengganggu. Ketidakpedulian itu justru menyulut kemarahan Bribka Surya semakin besar. Ia merasa harga dirinya, yang ia sandarkan pada seragamnya, telah diinjak-injak oleh seorang gelandangan. "Kau tidak dengar saya bicara? Hah? Saya ini petugas. Minggir dari sini. Ini bukan tempatmu tidur atau duduk-duduk. Cepat!" bentaknya lagi. Kali ini ia sudah berdiri tepat di depan wanita tersebut. Bayangan tubuhnya yang besar menutupi sinar matahari. Wanita itu masih tidak beranjak. Ia hanya mengubah posisi duduknya sedikit. Dan kini wajahnya benar-benar menatap lurus ke arah Bribka Surya. "Kenapa diam saja? Mau saya tangkap?" ancam Surya. Tangan kanannya sudah meraih tongkat karet yang terselip di pinggangnya, hanya untuk memberikan efek menakutkan. "Saya hanya duduk." "Apa salahnya?" Suara wanita itu terdengar sangat pelan, namun nadanya sangat jelas, tanpa getaran sedikit pun. Bribka Surya tertawa sinis. Tawa yang sangat kasar dan meremehkan. "Apa salahnya? Kau bilang? Kau mengganggu ketertiban umum. Penampilanmu membuat kotor pemandangan kota ini. Kau pikir trotoar ini milik nenek moyangmu? Hah?" Surya meludah ke samping,
memperlihatkan betapa jijiknya dia. Beberapa pejalan kaki mulai berhenti, tertarik pada keributan itu. Mereka membentuk kerumunan kecil, menonton dari jarak aman. Dalam hati, Bribka Surya senang. Ia suka menjadi pusat perhatian, terutama saat ia sedang menjalankan tugas penertiban. Cepat angkat barang-barangmu itu dan pergi dari sini sekarang juga. Kalau tidak, saya sita semua. Perintahnya, sambil menunjuk tas kain lusuh milik wanita itu dengan ujung sepatunya. Wanita itu hanya menunduk sebentar, melihat tasnya, lalu kembali menatap Bribka Surya. Matanya yang hitam pekat itu seolah menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang Bribka Surya terlalu sombong untuk menyadarinya. Saya tidak punya uang untuk bayar retribusi, Pak. Tapi saya juga tidak mengemis, jawab wanita itu, mempertahankan nada tenangnya. Tidak ada retribusi. Tidak ada tawar-menawar. Saya bilang pergi. Ya pergi. Kau ini tidak mengerti bahasa manusia. Ya. Bribka Surya sudah benar-benar kehilangan kendali. Amarahnya sudah diubun-ubun. Merasa wanita itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan patuh, dan didorong oleh keinginan untuk tampil lebih heroik di depan warga yang menonton, Bribka Surya mengambil langkah yang melampaui batas kewajaran. Ia mengayunkan kakinya, bukan untuk menendang wanita itu, tetapi untuk menghantam tas kain kecil yang tergeletak di sampingnya. Brak! Tas itu terpental beberapa meter. Isinya yang hanya terdiri dari beberapa lembar pakaian tipis, sebotol air mineral bekas, dan sebuah dompet kecil berwarna merah marun, langsung berserakan di aspal. Lihat! Dasar sampah masyarakat! Sudah sana pergi, sebelum saya masukkan kau ke dalam mobil patroli dan kau tidur di sel sempit hari ini. Hardik Bribka Surya, napasnya memburu. Ia merasa puas melihat barang-barang wanita itu berhamburan. Namun, kejutan besar menunggunya. Wanita itu, yang seharusnya menangis, ketakutan, atau memohon ampun, justru bangkit berdiri dengan sangat perlahan. Gerakannya elegan, tidak seperti gelandangan yang biasa Bribka Surya temui. Ia kini berdiri tegak, tingginya hanya setinggi bahu Bribka Surya, namun aura yang ia pancarkan tiba-tiba berubah total. Ketenangan yang ia miliki kini terasa seperti sebuah gunung es yang siap menghancurkan. Wanita itu tidak repot-repot memungut barang-barangnya yang berserakan. Ia hanya memasukkan tangan ke dalam saku celananya yang lusuh, merogoh dompet kecil merah marun itu, lalu mengeluarkan selembar kartu plastik. Ia mengulurkan kartu itu ke hadapan Bribka Surya, tanpa berkata apa-apa. Bribka Surya, yang masih sibuk membusungkan dada, awalnya mengabaikan uluran tangan itu. Kartu apa itu? Kartu sakti. Kau pikir saya takut? Ejeknya. Lihat, kata wanita itu, nadanya kini tidak lagi memohon, tetapi memberi perintah. Suara itu begitu dominan hingga membuat Bribka Surya tiba-tiba terdiam, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekik tenggorokannya. Dengan rasa penasaran yang bercampur sedikit kesal, Bribka Surya meraih kartu identitas itu dengan gerakan kasar. Ia melirik sekilas, siap menghinanya lagi jika ternyata itu hanya kartu jaminan kesehatan atau semacamnya. Tetapi, apa yang ia lihat di kartu tersebut membuat seluruh darah di tubuhnya mendadak terasa dingin. Keringat yang sedari tadi mengucur deras di punggungnya mendadak berhenti. Jantung Bribka Surya seperti berhenti berdetak. Matanya terbelalak lebar, membaca tulisan yang tertera di kartu itu berulang kali, memastikan ia tidak salah lihat. Di sana, terpampang jelas foto wanita yang baru saja ia hina dan ia tendang barangnya. Di bawah foto itu, tercetak nama lengkap dengan tinta tebal. Komisaris Besar Ratna Wulandari. Dan tepat di bawah nama tersebut, tertera lambang kesatuan yang jauh lebih tinggi dari pangkat Bribka miliknya. Pangkat yang seharusnya tidak mungkin dimiliki oleh seorang wanita yang duduk lusuh di trotoar. Tenggorokan Bribka Surya terasa tercekat. Kartu identitas itu jatuh dari tangannya yang gemetar, mendarat di atas aspal dengan suara klek yang memecah kesunyian yang tiba-tiba melanda trotoar itu. Wajahnya yang arogan kini pucat pasi, seperti tertampar oleh kenyataan yang sangat kejam. Kerumunan warga yang menonton juga mulai merasakan ketegangan luar biasa itu. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi perubahan drastis pada wajah Bribka Surya sudah cukup untuk membuat mereka semakin penasaran. Wanita yang kini ia ketahui adalah seorang perwira tinggi itu menatapnya tanpa ekspresi, tetapi tatapan itu terasa menghakimi hingga ke sumsum tulang. Saya sudah memantau perilaku kamu, Bribka Surya, ujar Komisaris Ratna, suaranya kini kembali tenang, namun jauh lebih berat dari sebelumnya. Dan apa yang baru saja saya lihat, sangat memalukan. Bribka Surya mencoba membuka mulutnya untuk memohon maaf,
untuk menjelaskan, tetapi tidak ada suara yang keluar. Seluruh kekuasaan yang ia miliki sedari tadi menguap begitu saja, digantikan oleh ketakutan yang mencekam. Ia tahu, satu tendangan kasar yang ia layangkan tadi bukan hanya menghantam tas kain lusuh itu, tetapi juga menghancurkan seluruh karir dan masa depannya. Saya bertugas mengawasi kinerja anggota di lapangan, khususnya yang sering melakukan tindakan di luar prosedur. Dan kamu, lanjut Komisaris Ratna, berjalan mendekat dan membungkuk sedikit untuk mengambil kartu identitasnya sendiri yang terjatuh. Kamu lulus dengan nilai A+ dalam hal ketidakprofesionalan dan arogansi. Komisaris Ratna meluruskan kembali badannya, menatap Bribka Surya lurus di mata, di hadapan belasan warga yang kini tahu bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan petugas sombong ini. Mulai saat ini juga, suara Komisaris Ratna memutus napas Bribka Surya. Saya nyatakan kamu nonaktifkan dari semua jabatan dan tugas lapangan. Bribka Surya limbung. Dunia seolah berputar di sekelilingnya. Kamu sudah kehilangan seragammu, Bribka Surya. Komisaris Ratna kemudian berjalan tenang melewati tubuh Bribka Surya yang membeku, sebelum berhenti sejenak dan menoleh ke arahnya. Dan saya pastikan, ini baru permulaan dari hari terburuk dalam hidupmu. Lalu Komisaris Ratna mengambil tas kainnya, membiarkan isinya yang lain tetap berserakan. Ia membalikkan badan dan berjalan menjauh, meninggalkan Bribka Surya yang kini berdiri sendirian, termangu di tengah trotoar, tanpa kuasa, dan ditonton oleh banyak mata yang kini penuh rasa iba bercampur puas. Bribka Surya meremas kedua tangannya. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa menerima ini. Seragam adalah segalanya baginya, dan ia baru saja kehilangan itu di depan umum, di tangan seorang wanita yang ia hina. Ia harus mengejar wanita itu, perwira tinggi itu, dan memohon. Surya menoleh ke arah motor dinasnya. Masih ada cara lain. Ia harus mencegah berita ini menyebar ke markas utama. Namun, ia sudah terlambat. Sebuah mobil sedan hitam mewah, tanpa lambang kepolisian, tiba-tiba berhenti persis di samping Komisaris Ratna. Pintu belakang terbuka, dan seorang pria berjas rapi, dengan wajah datar khas ajudan, keluar dan membukakan pintu untuknya. Komisaris Ratna masuk ke dalam mobil, dan sebelum pintu tertutup, ia sempat melihat Bribka Surya lagi. Tatapan itu adalah tatapan perpisahan. Tatapan dari seseorang yang baru saja menghancurkan karir orang lain tanpa penyesalan sedikit pun. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan Bribka Surya yang kini berlutut di trotoar yang panas, di tengah pandangan orang-orang yang mulai berbisik-bisik, mengolok-olok kejatuhannya yang begitu memalukan. Ia sudah jatuh, dan sekarang ia harus mencari cara untuk bangkit, atau menghadapi konsekuensi yang jauh lebih besar dari sekadar kehilangan jabatan. Tanggung jawab atas semua ini bukan hanya terletak pada dirinya, tetapi juga pada bagaimana ia akan menjelaskan kejatuhannya kepada keluarganya, terutama istrinya, yang selama ini sangat bangga dengan seragam coklat muda itu. Allah, lirih Bribka Surya, menundukkan kepala. Apa yang harus aku lakukan? Ia harus bergerak cepat. Sebelum komandan utama mengetahui masalah ini secara resmi, ia harus mencari Komisaris Ratna. Di mana perwira tinggi itu tinggal. Itu adalah satu-satunya cara. Ia berdiri perlahan, merasakan setiap ototnya gemetar. Ia harus segera menyusun rencana. Tidak peduli seberapa kotor cara itu, ia harus mendapatkan seragamnya kembali. Bribka Surya mulai berjalan menuju motornya. Namun ia berhenti saat mendengar suara seorang anak kecil berbisik kepada ibunya. Ibu, polisi itu kenapa? Kok barang-barang ibu yang tadi duduk di situ dibiarin berserakan? Sang ibu menarik tangan anaknya menjauh, tetapi sempat melirik Surya dengan tatapan jijik. Bribka Surya merasa seperti ditelanjangi. Rasa malu itu jauh lebih panas dari terik matahari yang menyengat kepalanya. Ia harus pergi. Ia menaiki motornya, tancap gas, meninggalkan trotoar itu secepat mungkin. Sementara di benaknya hanya ada satu nama yang terus berputar-putar, Ratna. Gagal menghasilkan teks. Bribka Surya menggeber motor dinasnya, melewati kemacetan yang terasa seperti labirin yang mencekik. Ia tidak memedulikan tatapan pengendara lain yang merasa terganggu oleh raungan motornya. Yang ia rasakan hanyalah panas, bukan hanya dari matahari, tetapi dari api kemarahan dan ketakutan yang membakar di dalam dadanya. Ia harus menjauh dari trotoar sialan itu. Ia harus menjauh dari mata-mata penghakiman itu. Ia tidak bisa pulang. Jika ia pulang sekarang, ia harus menghadapi mata istrinya, Ratih. Ratih yang selalu memamerkan keberhasilannya sebagai seorang polisi kepada tetangga dan keluarga besar.
Suamiku Bribka Surya, katanya selalu. Bagaimana ia akan mengatakan bahwa Bribka Surya kini hanyalah mantan Bribka Surya? Seragam coklat muda ini, yang selalu ia kenakan dengan penuh kebanggaan, kini terasa seperti kain kafan yang memberati tubuhnya. Tujuan sementaranya adalah sebuah warung kopi kecil yang biasa ia singgahi di perbatasan kota, tempat ia bisa merokok dan menyusun rencana tanpa ada yang mengenalnya. Sepanjang perjalanan, otaknya bekerja keras, mencari pembenaran, mencari celah. Tapi tidak ada. Ia sudah kehilangan segalanya hanya dalam 5 menit kesombongan yang bodoh. Surya tiba di warung kopi itu, memarkir motornya di sudut yang tersembunyi. Ia melepas helmnya, mengusap keringat di dahi, dan memesan kopi hitam pahit. Tangannya gemetar saat mengambil korek api untuk menyalakan rokok. Ia harus bertindak, dan ia harus bertindak cepat. Jam kerjanya belum selesai. Surat pemberhentian resmi mungkin akan sampai di tangannya sore ini, atau besok pagi. Sebelum itu terjadi, ia harus memohon, bernegosiasi, atau bahkan mengancam. Tapi, siapa yang bisa ia ancam? Komisaris Ratna. Nama itu masih terngiang, dingin dan mematikan. Surya tidak tahu di mana perwira tinggi itu berkantor. Ia tidak tahu siapa ajudannya. Yang ia tahu, komisaris adalah pangkat yang sangat tinggi, biasanya hanya berinteraksi dengan Kapolres atau pejabat setingkat kepala wilayah. Menghubungi mereka sekarang sama saja dengan bunuh diri. Itu sama saja dengan mengonfirmasi kesalahannya. Ia membutuhkan informasi internal yang tidak resmi. Ia merogoh saku, mengeluarkan ponsel murahnya. Ia mencari kontak bernama Budi, Gilingan. Budi adalah petugas operator di bagian administrasi markas besar, yang selalu membutuhkan uang ekstra untuk menutupi hutangnya. Dan sebagai gantinya, Budi sering memberikan informasi sensitif kepada Surya. Jantung Surya berdebar saat panggilan itu terhubung. "Halo, Di," kata Surya. Suaranya dipaksakan terdengar santai, meskipun tenggorokannya tercekat. "Wih, Pak Bribka. Tumben nelpon siang-siang." "Lagi patroli nih," jawab Budi, terdengar riang. "Aku butuh bantuan, Di. Sangat mendesak. Aku mau tanya soal laporan yang masuk hari ini. Yang penting, yang sangat rahasia," Surya berbisik, melirik ke sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengarnya. Budi tiba-tiba mengubah nada suaranya. "Laporan apa, Pak? Bapak tahu kan, kalau yang rahasia itu ada harganya. Akan aku lipat gandakan. Pokoknya, ini soal laporan yang berkaitan dengan seorang perwira tinggi wanita." "Komisaris," desak Surya, berusaha menjaga napasnya agar tetap stabil. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu Budi berdeham. "Oh, jadi ini Bapak." "Ya," katanya pelan, dan suara itu kini terdengar penuh kewaspadaan, bukan riang seperti tadi. "Maksudmu apa, Di?" "Surya, aku baru saja melihat suratnya. Baru saja selesai dicetak. Sangat cepat, Pak. Aku belum pernah melihat proses secepat ini sebelumnya," ujar Budi, nadanya penuh ketakutan. Perut Surya mencelos. "Surat apa? Katakan." "Surat pemberhentian sementara dari tugas, Pak. Lengkap dengan rekomendasi untuk pemeriksaan kode etik yang lebih lanjut, langsung dari kantor Komjen." Budi hampir berbisik. "Komisaris Ratna tidak main-main, Pak. Dia datang langsung ke markas utama setelah kejadian itu. Dia membatalkan semua jadwalnya hari ini. Laporannya tertulis tangan, ditandatangani, dan langsung naik ke atas." Dunia di sekitar Bribka Surya terasa runtuh. Ia sudah terlambat. Ia sudah resmi menjadi mantan Bribka Surya. Semua terjadi begitu cepat, bahkan sebelum ia sempat mengganti rokok keduanya. "Di, aku butuh alamatnya. Atau setidaknya, kantor tempat dia bekerja. Kantor Ratna, di mana dia sekarang?" Surya kini memohon. Seragam adalah harga diri. Ia tidak bisa kehilangan ini. "Surya, aku tidak punya data itu. Dia perwira tinggi yang sangat tertutup. Datanya hanya ada di server khusus. Tapi aku bisa bilang ini." Budi berhenti sejenak. Suaranya merendah lagi, seperti menyampaikan mantra rahasia. Dia bukan orang yang menerima suap atau permohonan. Dia adalah pengawas internal yang dikenal tanpa ampun. Sejak kasus terakhir di Surabaya, semua orang di markas takut padanya. Dia sedang melakukan bersih-bersih besar. Dan Bapak, sayangnya, adalah target pertama. "Allah," liris Surya, menekan ponselnya erat-erat. "Terima kasih, Di.
Aku akan hubungi kamu lagi. Ia menutup telepon. Pemberhentian sementara. Itu berarti ia masih punya kesempatan untuk melawan, tetapi waktu adalah musuh utamanya. Surat itu akan segera sampai ke komandannya, dan begitu sampai, itu adalah putusan akhir. Bribka Surya mematikan rokoknya di asbak dengan gerakan kasar. Ia minum kopinya hingga habis dalam satu tegukan. Rasa pahitnya cocok dengan suasana hatinya. Ia harus mencari Ratna. Dan untuk mencari Ratna, ia butuh alamat. Ia tidak bisa mengandalkan Budi lagi, karena Budi jelas ketakutan. Ia harus mengandalkan dirinya sendiri. Ia tahu ada satu tempat di markasnya sendiri di mana data-data anggota kepolisian, bahkan yang berpangkat tinggi, disimpan secara rahasia. Bagian arsip personalia, di lantai 3. Biasanya dijaga ketat, tetapi malam hari pengawasan sangat longgar. Rencana itu terbentuk dengan cepat di benaknya. Sebuah rencana yang gila, tetapi harus dilakukan. Ia harus kembali ke tempat yang baru saja membuatnya kehilangan pekerjaan. Ia harus mencuri. Ia harus menemukan informasi pribadi Ratna. Surya menyadari bahwa sekarang ia tidak hanya mempertaruhkan seragamnya, tetapi juga kebebasannya. Jika ia tertangkap saat mencoba masuk ke bagian arsip, ia akan menghadapi tuntutan pidana yang jauh lebih serius daripada sekadar pelecehan. Namun, rasa malu yang ia rasakan di trotoar tadi jauh lebih menakutkan daripada penjara. Ia berdiri, mengambil kunci motornya, dan melaju meninggalkan warung kopi itu. Ia tidak pulang ke rumah. Ia akan menunggu hingga tengah malam. Ia harus membasuh noda yang melekat pada dirinya. Noda yang ditinggalkan oleh tatapan tenang dari wanita yang ia hina. Surya mengemudi perlahan menuju pinggiran kota, tempat ia bisa menunggu tanpa dicurigai. Saat senja mulai turun, mengubah langit menjadi jingga yang menyedihkan, Bribka Surya menatap seragamnya di cermin spion motor. Ia bersumpah dalam hati. Apapun yang terjadi, ia akan menemukan Komisaris Ratna. Dan ia akan berlutut. Atau, ia akan membalikkan keadaan. Ia tidak akan membiarkan seorang wanita menghancurkan hidupnya begitu saja. Ia tidak akan. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menarik diri dari jurang kehancuran. Malam ini adalah penentuan. Malam ini, ia akan menjadi pencuri data. Malam ini, ia akan berhadapan langsung dengan konsekuensi paling gelap dari kesombongannya. Langit Jakarta telah menelan seluruh cahaya. Jam menunjukkan pukul 11:30 malam. Bribka Surya, yang kini hanya mengenakan kaos gelap dan jaket lusuh, duduk di atas motornya di balik pepohonan rindang, sekitar 1 kilometer dari markas kepolisian tempat ia biasa bekerja. Jantungnya berdebar tidak teratur. Setiap mobil yang lewat terasa seperti sorotan lampu patroli yang siap menangkapnya. Ia melihat bayangan gelap markas itu berdiri kokoh. Dinding beton yang biasa melindunginya kini terasa seperti tembok penjara yang menunggunya. Ia merasa telanjang tanpa seragamnya. Rasanya seperti ia adalah buronan yang mencoba kembali ke sarang singa. Surya menghela napas panjang, mengeluarkan kunci pas kecil yang ia ambil dari kotak peralatan motornya. Alat itu terasa dingin dan licin di telapak tangannya. Alat yang tidak seharusnya ia gunakan di tempat ini. Pukul 12 tepat. Jalanan sudah sepi. Hanya ada suara jangkrik dan sirene jauh yang terdengar samar. Surya menyalakan motornya, melaju perlahan tanpa suara menuju gerbang belakang markas. Ia tahu betul jadwal piket malam. Di gerbang utama, ada 2 petugas, tetapi di belakang, hanya ada satu pos yang sering ditinggalkan penjaganya untuk minum kopi di kantin dekat barak. Ia mematikan mesin 50 meter dari pos belakang. Ia meninggalkan motornya, merayap dalam bayangan dinding markas. Tempat sampah besar menjadi penutup yang ideal. Benar saja, pos itu kosong. Hanya ada bangku dan cangkir kopi yang masih mengepul, ditinggalkan tergesa-gesa. Pintu masuk servis di belakang itu biasanya hanya dikunci dengan gembok sederhana yang rentan. Surya mengeluarkan kunci pasnya. Tangannya gemetar karena kombinasi dingin malam dan adrenalin. Ia tahu ia tidak punya waktu lebih dari 2 menit. Klik. Gembok itu menyerah. Surya menarik napas lega, tetapi rasa lega itu segera digantikan oleh ketakutan yang mencekik. Ia membuka pintu besi itu perlahan. Suara engsel yang berderit nyaris tidak terdengar. Namun di keheningan malam itu, rasanya seperti deru petir. Ia menyelinap masuk. Bau pengap khas gedung tua, campuran debu, dan cairan pembersih lantai, langsung menyambutnya. Ia berada di lorong layanan di lantai dasar. Penerangan di dalam gedung sangat minim. Hanya lampu darurat yang menyala di ujung koridor,
menciptakan bayangan aneh yang menari-nari setiap kali ia bergerak. Surya bergerak cepat, menghindari area terbuka. Langkahnya ringan, namun ia merasa setiap langkahnya menghasilkan gema yang memanggil perhatian. Tujuan pertamanya adalah tangga darurat di sisi timur, yang jarang digunakan dan tidak terjangkau oleh kamera pengawas di lantai bawah. Ia mulai menaiki tangga. Lantai pertama dilewati. Di lantai kedua, ia mendengar suara samar, seperti seseorang berdeham. Ia langsung membeku, bersandar ke dinding, menahan napas. Ia menunggu, telinganya tegang. Hanya keheningan. Mungkin itu hanya tikus. Atau imajinasinya yang sudah terlalu tertekan. Ia melanjutkan pendakiannya, satu anak tangga demi satu, menuju lantai 3. Ketika ia sampai di lantai 3, suasana berubah total. Area ini adalah jantung administrasi, tempat data-data krusial tersimpan. Udara terasa lebih dingin. Lorongnya panjang dan gelap, diapit oleh deretan pintu kantor. Di ujung lorong ada pintu kayu tebal bertuliskan, Arsip Personalia, akses terbatas. Pintu itu bukan pintu biasa. Selain kunci standar, ada sistem kartu akses dan pemindai sidik jari. Surya tahu, sebagai bribka yang dihukum, sidik jarinya pasti sudah diblokir dari sistem akses. Ia tidak bisa menggunakan cara biasa. Ia mendekat, mengeluarkan senter kecil dari sakunya, dan menyinarinya ke panel kunci. Ia melihat ada sedikit celah di bawah bingkai pintu, tempat kabel-kabel komunikasi tersembunyi. Surya teringat pelajaran teknis yang ia dapatkan 10 tahun lalu tentang bagaimana memutus sementara sirkuit pengaman lama. Itu adalah metode kotor, tetapi efektif. Menggunakan ujung kunci pasnya yang ramping, ia mulai menusuk dan menggesek kabel-kabel yang ia rasa adalah sirkuit alarm utama, berharap ada korsleting kecil yang cukup untuk membuka magnet pintu. Ia berkeringat deras, meskipun suhu di ruangan itu dingin. Jika ia salah kabel, alarm utama akan berbunyi dan seluruh markas akan terbangun. 20 detik berlalu. Tidak ada yang terjadi. Surya menarik napas. Allah, tolong aku, bisiknya, menggeser alatnya sedikit ke bawah. BZZZT. Terdengar suara listrik singkat, dan lampu indikator hijau di atas pintu berkedip lalu mati total. Magnet pintu pun lepas. Pintu itu terbuka dengan mudah. Surya masuk, menutup pintu di belakangnya, dan menguncinya kembali dari dalam, membiarkan kegelapan merangkulnya sepenuhnya. Ia menyalakan senternya lagi. Ruangan itu dipenuhi rak-rak besi tinggi yang penuh sesak dengan map dan box arsip. Label-label bertuliskan pangkat dan tahun terpampang di setiap rak. Bau kertas tua dan tinta memenuhi udara. Ia mencari bagian perwira tinggi yang ditandai dengan label emas. Rak-rak ini diatur berdasarkan pangkat dan unit kerja. Surya menemukan rak yang ia cari di sudut terjauh, di belakang tumpukan box yang seharusnya sudah dimusnahkan. Ia menyinari senternya ke label-label map yang tersimpan rapi. A, B, C. Ia bergumam, mencari inisial R. Setelah beberapa saat yang terasa seperti berjam-jam, ia menemukannya. Sebuah map tebal berwarna merah marun, lebih tebal dari map-map lainnya. Di punggung map itu tertulis, rapi dan mencolok, Komisaris Polisi Ratna Paramita. Jantung Surya berdentum kencang, nyaris memecahkan keheningan. Ia meraih map itu, menariknya keluar dengan hati-hati. Debu tebal yang menempel di map itu langsung memenuhi tangannya. Ia duduk di lantai yang dingin, membuka map itu dengan tangan gemetar. Laman pertama adalah foto identitas Ratna. Foto yang sama persis dengan yang ada di kartu identitasnya. Mata tajam, ekspresi datar, rambut disanggul rapi. Di bawahnya, tertulis data dasar, tempat tanggal lahir, riwayat pendidikan, dan kenaikan pangkat yang luar biasa cepat. Ia membalik halaman. Riwayat dinas dan daftar penghargaan. Semua biasa, meskipun prestasinya sangat menonjol. Surya mencari celah, kelemahan, atau petunjuk tentang di mana Ratna tinggal saat ini, sesuatu yang bisa dia gunakan untuk menemuinya sebelum fajar tiba. Kemudian, ia menemukan bagian yang membuat darahnya surut. Bagian di bawah kolom, penugasan khusus, rahasia. Ini bukan data biasa. Halaman ini dicetak pada kertas yang berbeda, berlogo rahasia yang ia kenali. Logo unit khusus yang beroperasi di luar struktur kepolisian normal, unit yang bertugas mengawasi keamanan negara dalam lingkup tertinggi. Unit itu dijuluki Gajah Hitam. Surya membaca cepat, senternya bergetar hebat. Ratna Paramita,
Komisaris Polisi. Status: perwira yang dipinjamkan sementara dari Unit Investigasi Khusus, Bareskrim Mabes, Kesatuan Tugas Bersih-Bersih Internal Nasional. Tanggal penugasan, 6 bulan lalu. Catatan tambahan, subjek memiliki latar belakang intelijen yang kuat. Ayahnya, Jenderal Purnawirawan Harjono, adalah mantan kepala badan intelijen yang sangat berpengaruh. Tindakan yang diambil oleh subjek harus dianggap sebagai keputusan yang didukung penuh oleh Dewan Kehormatan Markas Besar. Keterangan di bagian paling bawah yang dicetak tebal dan berwarna merah membuat Surya kehilangan semua kekuatan di kakinya. Peringatan keras, jangan coba-coba mengintervensi atau menghubungi subjek secara pribadi di luar saluran resmi. Risiko keamanan nasional. Surya menelan ludah. Ia tidak hanya berurusan dengan seorang perwira tinggi yang marah. Ia baru saja menghina putri dari seorang jenderal purnawirawan yang kekuasaannya meluas hingga ke institusi intelijen negara. Ia menghina seorang wanita yang sedang menjalankan misi bersih-bersih besar yang didukung penuh oleh para petinggi. Rasa malu yang tadinya mendorongnya kini berubah menjadi teror murni. Ia bukan lagi menghadapi risiko kehilangan pekerjaan, melainkan risiko menghilang sepenuhnya dari sistem. Ia melihat ke belakang map itu, ada secari kertas kecil yang terselip, mungkin alamat kontak darurat atau kediaman pribadi. Dengan tangan gemetar, ia menarik kertas itu keluar. Tertera alamat rumah di sebuah kompleks perumahan elit di Jakarta Selatan. Itu bukan alamat kantor. Itu adalah rumah pribadi. Bribka Surya melipat kertas kecil itu dan menyimpannya di saku. Ia buru-buru memasukkan map Ratna kembali ke tempatnya. Ia harus pergi dari sana. Ia harus bergerak sekarang. Ia tidak akan berlutut di kantor. Ia akan berlutut di depan rumah jenderal itu. Ia harus menyelesaikan ini sebelum matahari terbit, atau semuanya akan berakhir. Ia membalik badannya, siap untuk menyelinap keluar, ketika ia mendengar suara langkah kaki dari luar pintu, tepat di koridor lantai 3. Langkah kaki yang lambat, berat, dan pasti sedang menuju pintu arsip personalia. Cepat, Di. Katanya tadi ada kedipan lampu di lantai 3. Cek panelnya. Suara seorang pria terdengar serak. Surya membeku di tempatnya. Lampu indikator mati. Mereka tahu. Mereka datang. Ia hanya punya beberapa detik. Ia harus bersembunyi. Ia melihat ke sudut ruangan, di balik rak tinggi yang penuh tumpukan arsip lama. Itu adalah satu-satunya tempat persembunyian yang mungkin. Ia merangkak masuk dalam kegelapan yang pekat, menarik napas secepat yang ia bisa, tepat ketika suara kunci diputar di pintu depan. Gagasan untuk melarikan diri, yang tadinya secepat kilat, kini dipaksa berhenti total. Bribka Surya hanya bisa mendengarkan bunyi gerendel pintu berputar lambat, suara yang terasa memekakan telinga di kesunyian kantor itu. Pintu terbuka. Cahaya lampu koridor yang remang-remang langsung menembus kegelapan ruang arsip, menampakkan siluet dua pria dengan seragam keamanan berwarna gelap. Nah, kan, lampunya mati total, kata salah satu pria itu, suaranya parau dan teredam debu. Makanya aneh, Pak. Padahal panel utama di bawah baik-baik saja. Mungkin sekringnya saja yang kena, jawab pria kedua, yang dipanggil Di, sambil membawa sebuah kotak peralatan. Surya meringkuk, membuat dirinya sekecil mungkin, di belakang tumpukan kardus arsip yang sudah lapuk. Debu tua dan bau kertas usang menusuk hidungnya, hampir membuatnya batuk. Ia menekuk lututnya, menyentuh lantai dingin yang kotor, dan berusaha bernapas seringan mungkin. Kedua petugas keamanan itu berjalan masuk. Langkah kaki mereka yang berat di atas lantai keramik terdengar seperti genderang kematian bagi Surya. Gila, bau apak sekali di sini, keluh petugas pertama. Ia menyalakan senter besar dan mengarahkannya secara acak ke rak-rak baja yang berderet. Senter itu bergerak. Sinarnya menyapu dinding dan kemudian bergerak ke arah tempat persembunyian Surya. Jantung Surya berdebar begitu keras, hingga ia takut petugas itu bisa mendengarnya. Ia menutup mata sesaat ketika cahaya itu melewatinya. Hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Syukurlah, senter itu tidak berlama-lama di sana. Petugas itu lebih fokus pada langit-langit, mencari panel listrik yang bermasalah. Panelnya di sebelah sana, Di, kata petugas itu, menunjuk ke dinding paling dalam, tepat di dekat tempat Surya bersembunyi. Surya menegang. Dinding paling dalam. Itu artinya, salah satu dari mereka harus berjalan melewatinya dan mungkin akan berdiri tepat di sampingnya. Petugas yang dipanggil Di, yang terlihat lebih muda, mengangguk. Ia meletakkan kotak peralatannya di lantai, menimbulkan bunyi denting logam yang keras,
dan mulai berjalan ke dalam lorong sempit di antara rak-rak arsip. Setiap langkah di mendekat, ketegangan di dalam diri Surya meningkat drastis. Ia mencoba mengingat setiap detail ratna yang ada di dalam kertas saku celananya. Itu adalah satu-satunya hal yang ia miliki sekarang, bekal nekat yang bisa menyelamatkannya atau justru menghancurkannya. Diberhenti tepat di balik rak baja. Di antara celah tumpukan arsip, Surya bisa melihat sepatu bot dinas hitam yang kotor, hanya beberapa jengkal dari kepalanya. "Ini dia, Pak. Sekringnya sudah gosong," kata Di. Petugas pertama berjalan mendekat, kini posisinya berada di belakang Di. Mereka berdua sekarang berada di koridor sempit itu, berjarak kurang dari 1 meter dari persembunyian Surya. Surya menahan napas. Ia tidak boleh bergerak sedikit pun. Jika ia bersin, jika ia menarik napas terlalu keras, atau jika map arsip yang ia dorong tadi bergerak sedikit saja, ia akan ketahuan. Ia merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia berdoa kepada Allah agar kedua petugas ini segera menyelesaikan pekerjaan mereka dan pergi. "Cepat ganti, Di. Besok pagi Pak Kepala Bagian bisa marah kalau arsip ini tidak terang. Apalagi ini lantai 3, tempatnya dokumen rahasia," kata petugas pertama itu dengan suara pelan, tetapi jelas terdengar. Kata, "dokumen rahasia," itu seperti palu godam di telinga Surya. Mereka sangat peduli pada tempat ini. Jika mereka menemukan Surya, tidak ada alasan yang bisa ia gunakan. Dimulai bekerja. Terdengar suara obeng bergesekan dengan sekrup logam. Suara itu, walau bising, justru membantu menutupi suara degup jantung Surya. Selama beberapa menit yang terasa seperti keabadian, Surya dipaksa diam dalam posisi yang sangat tidak nyaman. Kakinya mulai kram, tetapi ia tidak berani menggesernya. Ia memejamkan mata, memusatkan pikirannya agar tetap tenang. Ia membayangkan rumah Ratna, alamat yang kini ia pegang erat-erat. Ia harus sampai di sana. Ia harus menebus kesalahannya sebelum matahari terbit. "Sudah beres, Pak. Aman. Harus kuat ini sampai besok siang," kata Di, bangkit dari posisinya. "Bagus. Ayo kita keluar. Gerah sekali di sini. Jangan lupa kunci lagi pintunya. Pastikan tidak ada yang aneh." Sudah lama tidak ada yang naik ke lantai ini selain orang arsip, perintah petugas pertama. Mereka mulai berjalan mundur, meninggalkan kegelapan di belakang mereka. Senter petugas pertama masih menyala, sesekali menyapu rak-rak, memastikan tidak ada benda yang jatuh atau berserakan. Surya menunggu. Ia menunggu sampai suara langkah kaki mereka menjauh di koridor. Ia menunggu bunyi, klik, pintu dikunci dari luar. Baru setelah keheningan mutlak kembali menyelimuti ruang arsip, Surya perlahan-lahan menghembuskan napas yang tertahan. Alhamdulillah, ia lolos dari ancaman pertama. Namun, ia belum lolos sepenuhnya. Ia masih terkunci di dalam ruangan gelap ini, dan ia harus keluar dari gedung tanpa diketahui. Ia perlahan bangkit. Kram di kakinya membuat ia kesulitan menahan bobot tubuhnya. Ia harus berjalan pelan, memijat pahanya yang terasa kebas. Ia kemudian mengambil langkah cepat, menuju pintu keluar yang baru saja dikunci oleh petugas keamanan. Mustahil membuka kunci pintu ini tanpa kunci master atau merusak engsel. Petugas keamanan memastikan ruangan arsip itu tertutup rapat. Surya melihat ke sekeliling. Tidak ada jendela di lantai 3 yang bisa dibuka untuk melarikan diri. Apalagi ini adalah gedung utama kepolisian. Ia tidak punya pilihan lain selain mencari cara yang tidak konvensional. Ia teringat, ada pintu darurat di ujung koridor lantai 3, sering digunakan oleh petugas kebersihan untuk membawa barang besar ke atap atau ke lift barang. Pintu itu biasanya hanya diganjal dari dalam. Ia kembali berjalan pelan. Langkahnya kini secepat mungkin tanpa menimbulkan suara. Ia harus memastikan pintu utama ruang arsip itu terlihat aman, dan ia harus segera pergi. Saat ia mencapai pintu darurat di ujung koridor yang gelap, ia merasakan ketakutan baru. Jika ia menggunakan pintu darurat, alarm keamanan tersembunyi mungkin akan berbunyi. Ia menyentuh kenop pintu logam itu. Rasanya dingin dan berat. Ia menariknya pelan-pelan. Pintu itu tidak dikunci, hanya diganjal dari dalam dengan sebatang kayu kecil yang sudah lapuk. Dengan hati-hati, ia mengambil ganjalan kayu itu. Pintu sedikit bergeser, menciptakan celah kecil. Surya memiringkan tubuhnya, menyelinap melewati celah itu, dan berhasil masuk ke dalam lorong kecil menuju lift barang. Ia tidak menggunakan lift. Itu terlalu berisiko. Ia melihat tangga darurat yang berdebu. Ini adalah rute pelarian yang paling aman, paling lambat, tetapi paling tersembunyi.
Ia menuruni tangga itu, langkah demi langkah. Setiap lantai yang ia lewati membawanya lebih dekat pada kebebasan, dan lebih dekat pada pertanggungjawaban yang sangat besar. Ketika ia tiba di lantai dasar, ia bisa mendengar kesibukan malam yang biasa. Beberapa petugas piket dan petugas jaga. Area pintu masuk utama dijaga ketat. Ia tidak bisa menggunakan pintu depan. Satu-satunya jalan keluar adalah melalui pintu samping gudang logistik yang digunakan untuk bongkar muat. Pintu itu biasanya hanya dikunci oleh rantai sederhana dan gembok, mudah dibuka dengan alat yang tepat. Surya merogoh sakunya. Ia selalu membawa satu set kunci kecil dan kawat tipis, kebiasaan lama yang kini sangat berguna. Ia bergerak cepat, merangkak di balik tumpukan kotak logistik, menghindari sorotan lampu yang datang dari pos jaga. Ia mencapai pintu gudang, berjongkok, dan mulai bekerja pada gembok. Keringat kembali membanjiri wajahnya. Tangannya bergetar bukan karena rasa dingin, melainkan karena adrenalin murni. Setelah sekitar 30 detik yang tegang, terdengar bunyi, klik, pelan. Gembok terbuka. Surya menarik rantai itu, membuka pintu gudang secukupnya untuknya menyelinap keluar. Udara malam yang segar dan dingin langsung menyambutnya. Ia berhasil keluar dari kantor polisi. Ia berdiri di balik bayangan sebuah mobil patroli yang diparkir. Ia menarik napas dalam-dalam, mengatur detak jantungnya. Ia kini menjadi buronan di dalam institusinya sendiri. Dengan langkah cepat dan pasti, ia mulai berjalan menjauh dari markas kepolisian Resor Metropolitan. Tujuannya kini jelas, sebuah rumah di kawasan elit Jakarta Selatan. Rumah tempat Komisaris Ratna Paramita, Putri Jenderal Purnawirawan yang ia hina, tinggal. Malam itu masih panjang, dan Surya tahu bahwa apapun yang menunggunya di sana, itu adalah kesempatan terakhirnya untuk memohon belas kasihan, sebelum matahari membawa kehancuran total bagi hidupnya. Ia meraba lipatan kertas di sakunya. Alamat itu adalah nasibnya. Ia harus cepat. Surya tahu dia harus segera menjauh dari markas kepolisian Resor Metropolitan. Ia menghindari jalan utama, memilih untuk berjalan kaki melalui ganggang sempit dan kawasan padat penduduk di belakang markas. Langkah kakinya berat, tetapi didorong oleh ketakutan yang dingin dan menusuk. Setelah berjalan sekitar 1 kilometer, ia akhirnya memberanikan diri memesan taksi daring. Ia menggunakan nama samaran dan akun yang jarang dipakai. Jantungnya berdebar kencang setiap kali mobil berhenti di lampu merah. Setiap motor polisi yang berpapasan membuatnya menahan napas. Khawatir pengemudi taksi itu mengenali wajahnya yang baru saja menjadi viral. Ini adalah kali pertama ia merasa ngeri melihat seragam yang selama ini menjadi lambang kekuasaan dan kebanggaannya. Ia meminta pengemudi menurunkan dirinya di jalan besar, sekitar 2 kilometer jauhnya dari alamat Ratna. Ia tidak ingin ada catatan digital yang menghubungkannya langsung dengan lokasi tersebut. Sambil berjalan menyusuri trotoar yang kini sepi, Surya memegang erat lipatan kertas alamat itu. Keputusan untuk datang ke rumah Ratna bukanlah keputusan yang logis. Itu adalah tindakan yang didorong oleh keputusasaan murni, sebuah perjudian terakhir untuk menyelamatkan sisa hidupnya. Apa yang akan ia katakan? Tidak ada skenario yang baik. Tidak ada permintaan maaf yang akan terasa cukup tulus setelah apa yang ia lakukan di depan umum. Namun, ia harus mencobanya. Ratna bukan hanya seorang komisaris polisi biasa. Ia adalah keturunan darah biru di institusi ini. Ayahnya adalah Jenderal Purnawirawan Bintang 3, sosok yang sangat dihormati dan masih memiliki pengaruh besar di kalangan petinggi kepolisian dan militer. Jika jenderal itu mengetahui perlakuan kasarnya terhadap putrinya, karir Surya tidak hanya hancur, tetapi seluruh hidupnya akan diselidiki hingga ke akar-akarnya. Ia mungkin kehilangan semua hak pensiunnya, dan yang lebih buruk, menghadapi tuntutan hukum serius yang bisa menjebloskannya ke balik jeruji besi. Menghina seorang perwira tinggi yang sedang bertugas, apalagi keturunan seorang jenderal, adalah dosa yang tak termaafkan dalam institusi berstruktur kaku seperti kepolisian. Perjalanan itu terasa sangat panjang dan sunyi. Sekitar pukul 11 malam, ia tiba di kawasan Menteng Residence, sebuah kompleks perumahan super mewah di kawasan elit Jakarta Selatan. Udara di sini terasa berbeda, lebih sunyi, lebih bersih, dan dijaga ketat. Gerbang utama perumahan itu tampak seperti benteng, dengan pos jaga yang dilengkapi kamera pengawas canggih dan palang pintu otomatis. Surya tahu ia tidak akan pernah bisa masuk melalui gerbang utama. Ia mulai berjalan memutari tembok tinggi kompleks itu. Tembok itu dihiasi kawat berduri halus yang dialiri listrik dan lampu sorot otomatis yang menyala setiap 30 detik.
Ini adalah level keamanan yang melampaui markas kepolisian tempat ia bekerja. Setelah hampir 20 menit berjalan di kegelapan, ia menemukan sebuah celah kecil di dekat area proyek pembangunan yang tampak mangkrak di sisi timur kompleks. Tepat di sana, ada sedikit kerusakan pada pagar beton, hasil dari pengerjaan proyek yang tertunda, cukup untuk dilewati oleh seseorang yang berpostur ramping. Ia menarik napas panjang, memastikan tidak ada sorotan lampu yang mendekat, lalu memaksakan dirinya masuk, menggesekkan bahu dan punggungnya ke beton kasar. Pakaiannya sedikit robek, tetapi ia berhasil masuk ke dalam. Ia kini berada di dalam sarang singa. Ia segera mencari alamat yang tertulis di kertas yang sudah lecek. Rumah Ratna berada di blok paling depan. Sebuah istana modern berwarna putih dengan pagar tinggi yang tertutup rapat dan gerbang besi tempa yang besar. Kemegahan rumah itu terasa ironis, mengingat dirinya telah menghina pemiliknya saat ia duduk di trotoar, berpakaian seperti orang yang tidak punya apa-apa. Surya berhenti di seberang jalan, bersembunyi di balik sebatang pohon trembesi tua yang rindang. Rumah itu hening, hanya suara samar gemericik air mancur yang terdengar dari dalam. Namun, sorotan kamera keamanan bergerak perlahan, memantau setiap inci dari jalanan di depannya. Ia tahu ini saatnya. Jika ia menunggu sampai pagi, ia akan ditangkap sebelum ia sempat berucap sepatah kata pun. Ia melangkah maju, kakinya terasa berat dan gemetar. Ia menyeberang jalan dan berdiri di depan gerbang megah itu. Sebelum ia sempat mengangkat tangan untuk menekan bel, sebuah suara dalam dan berat memecah keheningan malam. Suara itu terdengar datar, mekanis, dan tanpa emosi. "Hei, siapa Anda? Mundur dari gerbang itu." Suara itu datang dari interkom tersembunyi yang tertanam rapi di dalam pilar gerbang. Surya terkejut. Mereka sudah tahu dia ada di sana. Tentu saja, keamanan kompleks elit ini tidak akan main-main. Sebuah lampu sorot kecil yang sebelumnya tersembunyi, kini menyala dan menyorot tepat ke wajahnya, membuatnya harus menyipitkan mata. Ia mengangkat kedua tangan, refleks menunjukkan bahwa ia tidak berbahaya. Saya ingin bertemu dengan Komisaris Ratna. Ada urusan pribadi yang sangat mendesak." Suara di interkom itu kembali terdengar dingin. "Komisaris tidak menerima tamu pada jam ini. Identitas Anda sudah terdeteksi. Pergi sekarang, atau kami akan memanggil keamanan lingkungan dan markas kepolisian resor terdekat." "Tolong," desak Surya. Nadanya berubah menjadi memohon. Suaranya bergetar karena rasa malu dan ketakutan yang hebat. "Ini penting. Ini mengenai insiden tadi siang. Saya adalah Bribka Surya." Ada keheningan panjang dari interkom. Keheningan itu terasa lebih mengintimidasi daripada suara marah. Kemudian, suara itu kembali, kini dengan nada yang sedikit berbeda, lebih tajam dan penuh otoritas. "Kami tahu siapa Anda, Bribka, dan kami sudah mendapat instruksi tegas dari atas. Anda diperintahkan untuk menjauh dari properti ini. Jika Anda tidak pergi dalam waktu 2 menit, kami tidak akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi selanjutnya. Ini adalah peringatan terakhir." Surya merasakan semua keberaniannya menguap, digantikan oleh keputusasaan total. Ia sudah sejauh ini mempertaruhkan statusnya sebagai anggota kepolisian, menjadi buronan, hanya untuk ditolak mentah-mentah oleh sistem keamanan rumah. Ia melihat ke atas, ke lantai 2 rumah megah itu. Sebuah jendela kamar tampak terbuka sedikit, tetapi tirai tebal menutupi segalanya. Apakah Ratna ada di sana? Apakah dia mendengarkan setiap kata-kata memohonnya? Ia berdiri tertegun di tengah sorotan lampu. Pilihan yang tersisa sangat tipis. Kembali sekarang berarti menyerahkan diri pada kehancuran yang pasti. Tinggal di sini berarti menghadapi pasukan keamanan swasta yang jelas-jelas siap bertindak keras. Surya menghela napas yang terasa sangat berat, penuh penyesalan. Ia harus mencari cara lain. Ia tidak bisa mundur. Jika ini adalah satu-satunya kesempatan, ia harus bertahan. Meskipun ia harus bersembunyi di kegelapan dan menunggu hingga pagi. Ia harus melihat wajah Komisaris Ratna, sekali lagi, dan memohon pengampunan. Ia melangkah mundur perlahan, meninggalkan gerbang itu, tetapi ia tidak beranjak jauh. Ia kembali ke balik pohon trembesi, menjatuhkan diri di tanah, dan menatap rumah itu dengan pandangan kosong. Malam itu masih sangat panjang, dan kini, hidupnya bergantung pada sepotong belas kasihan yang ia ragukan akan pernah ia dapatkan. Ia hanya perlu menunggu hingga fajar menyingsing, dan entah kepastian atau kehancuran datang menjemputnya. Dinginnya malam mulai menggigit kulit Bribka Surya.
Di bawah naungan pohon trembesi yang rindang, ia meringkuk, merasakan kerasnya tanah dan lembabnya embun malam menembus seragam yang kini terasa kotor dan hina. Ia menatap gerbang mewah di depannya, menara pengawas, dan tembok tinggi yang seolah mengejek semua usahanya. Tembok itu bukan hanya pembatas fisik, tetapi juga pembatas antara kehidupannya yang dulu, penuh kehormatan meskipun ia salah menggunakannya, dengan kehancurannya saat ini. Keheningan malam di lingkungan elit ini jauh lebih berat daripada hiruk-pikuk di area patrolinya dulu. Di sini, setiap suara angin, setiap gesekan daun, terasa seperti ancaman yang bisa membawanya pada penangkapan. Surya berusaha mengatur napas, tetapi rasa panik yang tertahan di dadanya membuatnya sulit bernapas lega. Ia adalah seorang bribka, seorang penegak hukum, dan kini ia bersembunyi seperti kriminal rendahan di malam hari. Ironi ini begitu pahit sehingga hampir membuatnya muntah. Ia mengingat kembali wajah Komisaris Ratna. Wajah yang tenang, sorot mata yang dingin, dan kalimat yang diucapkan dengan otoritas mutlak saat membacakan keputusannya. Saya sudah tahu siapa Anda, bribka, dan saya sudah mendapat instruksi tegas dari atas. Anda diperintahkan untuk menjauh dari properti ini. Kalimat itu, yang diucapkan melalui interkom tadi, terus terngiang. Surya tahu, dia sudah diperlakukan seperti sampah, sama persis seperti cara dia memperlakukan Ratna di trotoar siang itu. Ini adalah karma yang datang dengan kecepatan kilat, jauh lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Tangannya gemetar saat ia merogoh saku seragamnya, menemukan sebungkus rokok yang sudah sedikit penyok. Ia berpikir untuk menyalakan sebatang, tetapi segera mengurungkan niat. Cahaya kecil itu, bahkan sekejap, bisa menarik perhatian keamanan yang mengawasi. Ia tidak ingin memberikan alasan bagi mereka untuk menangkapnya sebelum ia mendapatkan kesempatan. Waktu berjalan sangat lambat. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Rasa lapar mulai menusuk perutnya, tetapi ketakutan jauh lebih mendominasi. Ia mulai merenungkan keseluruhan insiden. Bukan hanya penghinaan yang ia lakukan, tetapi mengapa ia melakukannya. Kesombongan. Rasa superioritas yang buta karena seragam yang ia kenakan. Allah, aku telah membuang segalanya. Bisik Surya, suaranya tercekat. Ia meremas tangannya yang kotor. Gajinya, tunjangannya, rumah dinasnya, masa depannya, semuanya lenyap dalam satu interaksi arogan. Saat ia sedang tenggelam dalam penyesalan yang mendalam, tiba-tiba ia mendengar suara. Suara mesin mobil yang melaju pelan, mendekat dari arah jalan utama. Jantung Surya berdebar kencang. Ia segera menundukkan diri, merangkak sedikit lebih jauh ke bawah semak-semak yang berada di belakang pohon trembesi. Ia menahan napas. Sebuah mobil patroli keamanan swasta berwarna hitam melintas pelan di depan gerbang, sinarnya menyapu seluruh area trotoar. Mobil itu berhenti sejenak, dan seorang petugas keamanan di dalamnya berbicara melalui radio komunikasi. Suaranya samar-samar terdengar. Surya berdoa dalam hati agar mereka tidak melihatnya. Jika mereka menemukannya sekarang, tamatlah riwayatnya. Mereka pasti akan langsung menyerahkannya ke kantor polisi, dan skenario terburuk, ia akan menghadapi penangkapan tanpa sempat memohon maaf. Mobil itu akhirnya bergerak lagi, melaju perlahan, mengawasi setiap sudut kompleks perumahan. Setelah bayangan mobil itu hilang di tikungan, Surya menunggu 5 menit lagi sebelum ia berani mengangkat kepalanya sedikit. Keringat dingin membanjiri dahinya meskipun udara sangat dingin. Situasi ini jauh lebih berbahaya daripada yang ia perkirakan. Ratna tidak hanya menolaknya, tetapi keamanan di sekitar rumahnya benar-benar ketat dan waspada, seolah-olah mereka tahu bahwa ada buronan yang sedang mengintai. Aku harus menunggu sampai fajar, tekadnya. Tetapi, apakah fajar akan datang membawa harapan atau justru kepastian penangkapan? Ia mencoba memikirkan rencana. Memohon saja tidak cukup. Ratna sudah menunjukkan bahwa ia adalah perwira yang dingin dan sangat profesional. Permintaan maaf sederhana tidak akan membatalkan keputusan yang sudah diambil. Surya butuh sesuatu yang lebih. Sesuatu yang bisa menyentuh hati Ratna, jika ia punya sedikit belas kasihan tersisa. Surya memejamkan mata. Ia meraba-raba tas kecil yang ia bawa, isinya hanyalah dompet kosong dan sedikit dokumen yang kini sudah tidak berlaku lagi. Tiba-tiba, ia merasakan dorongan aneh, sebuah keharusan untuk bergerak. Menunggu di tempat yang sama hingga pagi hanyalah tindakan pengecut. Ia sudah mempertaruhkan segalanya dengan datang ke sini. Jika ia akan tertangkap, lebih baik ia tertangkap saat sedang berusaha, bukan saat sedang meringkuk ketakutan di bawah pohon. Ia melihat ke sisi kanan tembok gerbang,
di mana pagar pembatas antara properti Ratna dan rumah tetangga terlihat sedikit lebih rendah, ditutupi oleh tanaman rambat yang tebal. Mungkin ada cara untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas, atau setidaknya menemukan jalan masuk darurat. Risikonya sangat besar. Jika ia ketahuan mencoba menyelinap, ia akan dicap sebagai penyusup, dan hukuman yang akan ia terima akan berlipat ganda. Namun, keputusasaan sudah mencapai titik puncaknya. Aku tidak bisa kembali dengan tangan kosong, pikir Surya, giginya menggertak. Ia mulai merayap pelan, bergerak menjauh dari sorotan lampu utama gerbang, menuju kegelapan yang lebih pekat di samping rumah. Gerakannya lambat, hati-hati, berusaha agar ranting kering tidak berbunyi di bawah sepatu botnya. Setiap inci ia bergerak, ketakutan semakin memuncak, tetapi didorong oleh harapan terakhir yang rapuh. Ia mencapai sudut tembok. Tanaman rambat itu sangat tebal, memberikan sedikit perlindungan. Di balik tanaman itu, tampak ada celah sempit, mungkin jalur untuk pemeliharaan taman atau saluran air. Surya menempelkan tubuhnya ke tembok yang kasar, berusaha mengamati situasi di balik celah tersebut. Ia harus bertindak cepat. Jam menunjukkan sudah lewat tengah malam, dan ia tidak punya banyak waktu sebelum pergantian shift keamanan, atau sebelum matahari terbit dan mengungkap keberadaannya. Ia harus masuk. Ia harus menghadapi Ratna, bagaimanapun caranya. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang ia miliki untuk menghentikan jurang kehancurannya. Dengan keberanian yang dipaksakan, Surya menarik napas panjang, bersiap untuk mengambil langkah paling berbahaya dalam hidupnya. Ia tidak lagi menunggu belas kasihan. Kini, ia memilih untuk memaksa takdirnya sendiri. Ia mulai merangkak melalui celah sempit itu. Di ujung sana, ia berharap menemukan Ratna. Atau mungkin, hanya penangkapan yang sudah menunggunya. Tubuh Surya tergores kasar oleh tanah dan akar yang menjulur di celah sempit tersebut. Bau tanah lembab dan daun kering menusuk hidungnya. Ia bergerak lambat, seperti seekor ular yang terperangkap, merasakan setiap sentuhan pada kulitnya seolah itu adalah mata yang mengawasi. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, ia berhasil lolos dari jebakan tanaman rambat itu. Ia kini berada di halaman belakang rumah Komisaris Ratna. Tempat itu sunyi, tetapi keheningan itu justru menyesakan, dipenuhi oleh potensi bahaya yang mengintai dari setiap bayangan. Surya berdiri tegak perlahan, berusaha meredam bunyi gesekan pakaiannya. Di depannya, terbentang taman yang sangat rawat, dihiasi lampu sorot redup yang diletakkan secara strategis, mungkin bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem keamanan. Ia bisa melihat bayangan hitam bergerak di kejauhan, di sudut paling ujung properti, mengonfirmasi bahwa pengamanan di sini memang berlapis. Surya menunduk, merangkak cepat menuju semak-semak besar yang membatasi taman formal dan area kolam renang. Jantungnya berdebar keras, iramanya berpacu seperti drum yang dipukul tergesa-gesa. Ia berdoa dalam hati, memohon ampunan Allah, bukan untuk menghindari hukuman, tetapi agar ia diberi kesempatan untuk berbicara sebelum segalanya berakhir. Jika aku tertangkap di sini, bisiknya pada dirinya sendiri, semuanya sia-sia. Ia mencapai semak-semak itu. Dari sana, pemandangan rumah utama terlihat jelas. Rumah itu besar, modern, dan memancarkan aura kekuasaan yang luar biasa. Di lantai 2, ada satu ruangan yang lampunya masih menyala terang. Itu pasti ruangan Ratna. Surya mengamati jendela ruangan itu. Tidak ada tirai tebal yang menutupinya, hanya fitra setipis yang menahan sedikit pandangan. Tetapi ia yakin Ratna ada di sana. Ia harus mendekati rumah. Rencananya kacau balau, hanya didorong oleh insting untuk bertahan hidup dan memperbaiki kesalahannya. Ia tahu setiap langkah yang ia ambil adalah pelanggaran besar, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Kembali berarti menerima kehancuran. Maju berarti menghadapi kehancuran yang mungkin lebih besar, tetapi dengan peluang kecil untuk membalikkan keadaan. Ia menunggu. Sekitar 5 menit kemudian, ia mendengar suara derap langkah pelan. 2 orang petugas keamanan berpatroli, senter mereka menyapu perlahan dari kiri ke kanan. Surya menekan tubuhnya ke dalam semak, berusaha menjadi bagian dari kegelapan. Udara malam terasa dingin, tetapi peluh membanjiri dahinya. Ia bisa mendengar bisikan para petugas itu, mereka membicarakan pergantian shift. Bersihkan area ini sebelum pukul 2, kata salah satu suara itu dengan nada rendah. Pukul 2. Itu artinya waktu Surya semakin sempit. Jika patroli ganti shift, pengawasan bisa jadi lebih ketat. Setelah para petugas itu bergerak menjauh, ia keluar dari persembunyiannya.
Ia harus menyeberangi lapangan rumput terbuka yang menghubungkan taman dengan teras belakang rumah. Ini adalah bagian yang paling berisiko. Ia berlari kecil, sangat membungkuk, menyeberangi rumput secepat yang ia bisa. Kakinya terasa berat, napasnya memburu. Saat ia mencapai dinding belakang teras, ia bersandar, mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan sarafnya yang sudah tegang. Dinding itu dingin dan halus. Ia merayap di sepanjang dinding, mencari pintu atau jendela teras yang mungkin tidak terkunci. Sebagian besar tertutup rapat, menunjukkan sistem keamanan yang sangat canggih. Namun, ia menemukan satu set pintu kaca geser di sudut, di bawah balkon lantai atas. Pintu itu tertutup, tetapi ia melihat ada sedikit celah udara yang mengindikasikan mungkin kuncinya tidak diputar penuh. Ia memutuskan untuk tidak mencoba memaksa masuk. Ia hanya perlu menarik perhatian Ratna, bukan memicu alarm perampok. Ia mendongak. Di atasnya, tepat di lantai 2, adalah ruangan yang lampunya masih menyala. Ia melangkah mundur sedikit, melihat ke atas. Jendela itu cukup besar. Ratna ada di sana. Surya berdiri di bawah jendela tersebut, membiarkan dirinya melihat ke dalam. Jantungnya berhenti sejenak. Komisaris Ratna duduk di balik meja kerja yang besar. Ia tidak mengenakan seragam dinas, tetapi kemeja linen putih sederhana. Ia sedang fokus membaca dokumen, wajahnya serius. Sesekali ia menggunakan pulpen untuk menandai sesuatu di kertas-kertas tersebut. Di sampingnya, terdapat tumpukan map yang sangat tebal, mungkin berisi laporan-laporan penting dari kesatuan. Melihatnya di lingkungan alaminya, jauh dari trotoar panas tempat Surya menghinanya, membuat kesadaran Surya semakin menghantam. Wanita ini bukan hanya seorang perwira, dia adalah mesin yang menggerakkan roda institusi. Kehidupan dan karir yang ia hancurkan hanyalah debu kecil di tengah tumpukan pekerjaan wanita ini. Surya merasa ngeri dengan kebodohannya di masa lalu. Ia telah menendang orang yang kekuasaannya bisa menghancurkan segalanya, hanya karena ego dan kesombongan sesaat. Ia mengambil kerikil kecil dari pinggir taman, memegangnya erat di tangan. Rencananya adalah melempar kerikil itu pelan ke jendela, cukup untuk menarik perhatian Ratna tanpa memecahkannya. Ia mengangkat tangannya, bersiap melempar. Tiba-tiba, dari kegelapan di sampingnya, terdengar suara. "Hei, siapa di sana?" Surya membeku total. Itu adalah suara petugas keamanan. Mereka pasti mendengar bunyi langkah kecilnya saat ia berlari di rumput, atau mungkin mereka melihat siluetnya di bawah cahaya rembulan yang samar. Panik menyeruak. Ia tidak punya waktu. Jika petugas itu sampai di sini, ia akan ditangkap sebagai penyusup, dan Ratna tidak akan pernah mendengarkan permintaannya. Ia harus bertindak. Sekarang, dengan sekuat tenaga, ia melemparkan kerikil itu. Keletak. Kerikil itu mengenai kaca jendela Ratna, menghasilkan bunyi kecil, tetapi cukup nyaring di tengah keheningan malam. Ratna mengangkat kepalanya, matanya yang tajam langsung tertuju pada jendela. Ia tidak terlihat kaget, hanya sedikit terganggu. Pada saat yang sama, langkah kaki petugas keamanan semakin mendekat, sudah hampir mencapai sudut teras. Surya tidak bisa menunggu lagi. Ia tidak bisa lari. Ia sudah terlalu jauh di dalam, dan jika ia lari, ia akan dicap sebagai penjahat. Ia memutuskan untuk menyerahkan diri pada takdir. Tepat saat Ratna melihat ke arahnya, dan sebelum petugas keamanan tiba, Surya mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, pasrah di bawah sinar rembulan. Ia berdiri di sana, seperti terdakwa di hadapan hakimnya, di tengah taman mewah yang ia coba masuki secara ilegal. Ia menunggu Ratna bereaksi, berharap, sangat berharap, bahwa mata wanita itu akan melihat sedikit pun penyesalan sejati dalam dirinya. Tetapi sebelum Ratna bisa mengucapkan sepatah kata pun, pintu teras di lantai dasar terbuka lebar. "Berhenti!" seru petugas keamanan itu, senter mereka menyorot tepat ke wajah Surya. "Jangan bergerak. Siapa kau?" Surya hanya bisa menutup mata sesaat, menahan silau cahaya yang menusuk. Ia sudah tertangkap. Namun, fokusnya tetap tertuju pada jendela di lantai 2, pada sosok Ratna yang kini berdiri tegak, memandang ke bawah dengan tatapan dingin yang tak terbaca. Surya tahu, inilah klimaks dari penderitaannya. Keputusannya kini berada di tangan perwira tinggi itu. Apakah ia akan dihukum atas upaya penyusupan ini, ataukah Ratna akan memberinya kesempatan kedua yang sangat kecil untuk menjelaskan segalanya? Cahaya senter yang tajam menusuk mata Surya, memaksa ia untuk memejamkan mata sejenak, menahan silau yang menyakitkan. Dua petugas keamanan, berseragam hitam, kini sudah berdiri di depannya.
Mereka tampak profesional, tegap, dan tanpa ampun. Tangan di belakang kepala. Perintah salah satu petugas dengan suara keras, menarik lengan Surya dengan kasar. Nada suaranya tidak memberikan ruang untuk negosiasi atau penjelasan. Surya mencoba meronta pelan. Tunggu. Saya hanya ingin bicara dengannya. Ini penting. Diam. Kau penyusup. Kami sudah memanggil polisi sektor terdekat. Balas petugas yang lain, menarik tangan Surya ke belakang punggungnya. Dalam hitungan detik, Surya merasakan dinginnya borgol plastik yang tebal mengikat pergelangan tangannya. Rasa dingin itu menjalari pergelangan tangan Surya hingga ke hatinya. Ini bukan lagi soal karir yang hilang. Ini adalah masalah yang jauh lebih besar. Penyusupan properti milik seorang perwira tinggi bisa membawanya ke penjara. Seluruh hidupnya benar-benar diambang kehancuran total. Saya bukan penjahat, gumam Surya putus asa, sementara kepalanya ditekan ke bawah. Petugas keamanan bersiap menyeretnya keluar dari taman mewah itu menuju gerbang depan. Tiba-tiba, di tengah ketegangan dan suara langkah kaki yang tergesa-gesa, sebuah suara dingin memotong keributan itu. Suara yang dikenal Surya dengan rasa takut dan penyesalan yang mendalam. Lepaskan dia. Suara itu pelan, tetapi memiliki otoritas yang mutlak, seperti bilah baja yang membelah udara malam. Semua orang, termasuk kedua petugas keamanan, langsung menoleh ke arah sumber suara. Komisaris Ratna kini berdiri di pintu utama teras, bukan lagi di lantai 2. Ia mengenakan piyama sutra berwarna gelap, tetapi auranya memancarkan kekuasaan yang jauh lebih dingin daripada seragam dinas manapun. Petugas keamanan ragu sejenak, namun segera mematuhi. Mereka tahu siapa wanita di depan mereka. Borgol plastik yang mengikat pergelangan tangan Surya dilepas. Surya menggosok pergelangan tangannya yang memerah, lalu tanpa disuruh, ia langsung menjatuhkan diri berlutut di atas rumput basah. Ia tidak peduli lagi dengan harga dirinya. Ia tidak peduli apakah petugas keamanan itu akan menertawakannya di belakang nanti. Ia hanya peduli pada satu hal, kesempatan untuk menyampaikan penyesalan sejati. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, membiarkan wajahnya tersentuh dinginnya embun malam. Komisaris Ratna, suara Surya serak, penuh debu kekalahan. Saya datang hanya untuk minta maaf. Saya tahu tidak ada kata maaf untuk perbuatan saya. Tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah saya lakukan, tapi saya harus mengatakannya. Ia menarik napas yang terasa berat di dadanya. Saya sombong. Saya kasar. Saya menghina Anda di depan umum, menendang barang Anda, semua itu karena kebodohan saya. Karena saya lupa diri setelah mengenakan seragam itu. Saya pantas mendapatkan semua ini. Ratna tidak segera menjawab. Ia berjalan mendekat, berhenti tepat di depan Surya yang berlutut. Ia menatap kepala Surya yang tertunduk dengan tatapan yang tidak memuat amarah, tetapi kehampaan. Ratna tampak seperti hakim yang sudah terlalu lelah dengan persidangan panjang. Bribka Surya atau mantan Bribka Surya, katanya, suaranya pelan tetapi terasa menusuk hingga ke tulang. Kau tidak datang untuk meminta maaf. Surya mengangkat kepalanya cepat, matanya memantulkan cahaya rembulan dan penuh kepanikan. Tidak, Komandan. Saya bersumpah demi Allah. Saya benar-benar menyesal. Saya tidak mencari pekerjaan saya kembali. Saya hanya ingin. Kau datang untuk mencari keringanan hukuman, potong Ratna, nadanya datar. Penyesalan sejatimu seharusnya muncul saat kau menendang kotak berisi barang-barang milik seseorang, di depan banyak warga, di bawah seragam yang kau banggakan. Ratna menggelengkan kepalanya perlahan. Penyesalanmu baru muncul setelah kariermu hancur. Itu bukan penyesalan atas perbuatan. Itu adalah penyesalan atas kehilangan jabatan dan harga diri. Surya mencoba membantah, tetapi tidak ada kata yang bisa keluar dari tenggorokannya. Setiap kata yang diucapkan Ratna adalah kebenaran yang tak terhindarkan. Ratna menghela napas panjang. Tatapannya beralih dari Surya ke petugas keamanan yang berdiri kaku di belakangnya. Ia memberi isyarat kepada mereka untuk berdiri lebih jauh, meninggalkan Surya seorang diri di bawah sorotan lampu teras. Dengarkan baik-baik, ujar Ratna, kini hanya berbicara kepada Surya. Tindakanmu saat itu bukan hanya tentang menghina saya pribadi, tetapi tentang menghina seluruh institusi dan masyarakat yang seharusnya kita layani. Kau telah menunjukkan bahwa kau tidak layak memegang wewenang, bahkan untuk menegur seorang warga biasa. Udara terasa berat. Keputusan sudah digariskan, dan Surya tahu itu. Keputusan yang sudah dibuat tidak akan ditarik kembali. Lanjut Ratna, suaranya terdengar final. Pemberhentianmu sudah final.
Kau harus menjalani konsekuensi atas kesombonganmu. Belajarlah untuk menghormati orang lain, siapapun mereka, dimanapun mereka duduk, apapun pakaian yang mereka kenakan. Ratna berbalik, bersiap melangkah kembali ke dalam rumahnya yang damai. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Komandan? Tanya Surya. Suaranya nyaris hilang, air mata penyesalan mulai membasahi pipinya. Ratna berhenti di ambang pintu, punggungnya menghadap Surya. Jalani hidupmu, jawabnya singkat. Temukan cara untuk menebus kesalahanmu di luar seragam ini. Malam ini, aku tidak akan melaporkanmu ke polisi sebagai penyusup. Ini adalah sisa belas kasihan terakhir yang bisa kuberikan sebagai sesama manusia. Ia mengakhiri kalimatnya dengan peringatan dingin. Tapi ingat, jika aku melihatmu lagi mencoba mendekati properti ini, kau akan diperlakukan sebagai kriminal sejati dan tidak akan ada keringanan lagi. Dengan itu, Komisaris Ratna melangkah masuk ke dalam rumah. Pintu teras mewah itu tertutup pelan. Suaranya nyaris tak terdengar, tetapi terdengar seperti bunyi palu godam bagi hati Surya. Lampu di lantai 2 yang tadinya terang benderang, kini kembali redup, meninggalkan Surya sendirian di tengah kegelapan. Surya tetap berlutut, merasakan dinginnya rumput dan kehangatan air matanya. Karirnya telah berakhir. Martabatnya telah hancur. Ia telah kehilangan segalanya, bukan karena kesalahan tak terhindarkan, melainkan karena kesombongan buta yang ia rawat sendiri.